Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat belajar di rumah ya. Sekarang kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Tolong disimak ya. Pertemuan kali ini kita belajar bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk mencatat atau merangkum, kalian bisa pause atau tahan video ini ya. Di sini disajikan peta konsep untuk bab 1. Perubahan karakteristik ruang. Nah, di sini kan akan belajar interaksi ruangan, skala, Indonesia, di mana dibagi lagi dalam Indonesia itu ada dinamika penduduk, keadaan etik dan budaya, serta kondisi alam dan sebarannya. Kemudian, interaksi antar wilayah di Indonesia dengan perubahan akibat interaksi keruangan. Dibagi dua menjadi perubahan aspek fisik dan perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, kemudian menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik atau perbedaannya tersendiri. Pernahkah kamu membuktikannya? Jika kamu pergi ke berbagai tempat, coba perhatikan perbedaannya. Maka di sana kamu akan menemukan perbedaan keadaan alam, penduduk dan aktivitasnya, seni budayanya, dan lain-lain. Apakah ada perbedaan dengan keadaan di tempat tinggal kamu saat ini? Masing-masing tempat tinggal memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena itu, terjadilah saling tukar komoditas atau hasil sumber daya antar tempat satu dengan tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain seperti transportasi. Pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Pengertian interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar ruang atau wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya. Contoh, seperti kalian setiap hari berangkat sekolah, dari rumah ke sekolah, ataupun orang tua kalian berangkat kerja, dari rumah ke tempat bekerja. Nah, itulah yang dikatakan sebagai interaksi antar ruang. Beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan atau interaksi antar ruang. Satu, atau yang pertama, saling melengkapi. Complementarity atau regional complementary. Ini adalah kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contoh, wilayah pantai dengan wilayah pegunungan. Mereka melakukan jual beli. Wilayah pantai membeli sayuran dari wilayah pegunungan, sedangkan wilayah pegunungan membeli ikan dari wilayah pantai. Dua, atau yang kedua, kesempatan antara. Intervening opportunity. Kesempatan antara adalah lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contoh, wilayah pegunungan tidak lagi membeli ikan dari wilayah pantai karena sudah ada pasar ikan yang lebih dekat sehingga hemat ongkos transportasi. 3, atau yang ketiga, kemudahan transfer. Transferability adalah interaksi antar ruang yang terjadi apabila adanya kemudahan. Contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju ke wilayah B rusak sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya,
orang tersebut tidak menjual sayuran ke wilayah B. Hal ini karena apa? Karena dapat merugikan orang tersebut. Untuk mencatat pertanyaan ini, kalian bisa tahan atau pause. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kalian cukup jelaskan apa itu ruang dan apa itu interaksi antar ruang. Untuk menjawab soal nomor 2, kalian deskripsikan atau ceritakan bagaimana keragaman di lingkungan kalian. Apakah itu kalian tinggal di pedesaan, atau perumahan, atau perkotaan? Nah, disitulah kalian ceritakan apa-apa saja yang menjadi karakteristik atau keragaman tempat tinggal kalian. Nah, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dan jangan lupa tugasnya kirim ke kontak saya. Terima kasih.